Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menampilkan drama singkat tentang perspektif orang lain terhadap ODGJ. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Karimah Mutawakilin. Saya berperan sebagai Laras, kakaknya Nugi. Perkenalkan, nama saya Nadia Sadila, berperan sebagai Naura, sebagai seorang remaja. Perkenalkan, nama saya Najwa Nisrila, berperan sebagai Nunik, yaitu orang dengan gangguan jiwa. Perkenalkan, nama saya Nagiri Latifah sebagai Nana, seorang anak remaja. Perkenalkan, nama saya Zahira Nurvita, berperan sebagai Luna, anak remaja. Perkenalkan, nama saya Zahira Nurdina Tamataya, berperan sebagai Cynthia, sebagai seorang remaja. Selamat siang. Nunik merupakan salah satu orang dengan gangguan jiwa yang hidup di tengah-tengah masyarakat pada umumnya. Ia hidup bersama kakaknya, yaitu Kalaras. Di tengah kondisi Nunik yang seharusnya membutuhkan penanganan khusus, ia malah belum mendapatkannya. Seharusnya dengan kondisi yang seperti itu, Nunik harus mendapatkan penanganan dan perlakuan yang sesuai dengan kondisinya. Akan tetapi, Kalaras masih bimbang dengan kondisi adiknya sendiri dan membiarkannya hidup berbaur seperti orang pada umumnya. Nunik bukanlah manusia yang berbeda, akan tetapi ia memiliki kondisi yang tentunya harus diberikan perlakuan dan perhatian yang lebih dan berbeda dari yang lain. Namun bukan berarti dengan kondisinya yang seperti itu, ia pantas untuk dikucilkan di tengah-tengah masyarakat dan mendapat berbagai perkataan yang tidak pantas. Panggilin Kalaras aja nggak sih? Ayo Kalaras. Tiga. Ayo kita panggilin Kalaras. Udah, ayo cepet turun masuk aja kita. Ayo. Ini Kak. Itu sebenarnya sampai ngamuk-ngamuk begitu itu nggak apa-apa ya? Ya nggak tahu sih, kakaknya yang ituin dia kan. Udah kita kan udah ngasih ke kakaknya kan, kita udah pulang dulu ya. Ayo udah cepet buru-buru kamu sini kamu sini. Udah cepet buru-buru. Udah, kamu duduk di sini. Kenapa sih kamu selalu nyusahin kakak? Ayo dulu, mulai sekarang kamu di sini aja ya, kak kurang. Kenapa ya aku harus ngerasain ini? Kenapa juga mereka ngelakuin itu semua ke aku? Jauhin aku, mengata-ngatai aku, mengucilkan aku, dan membedakan aku. Padahal aku gak melakukan sesuatu yang salah kok. Tapi kenapa ya aku harus dikucilkan dan dibedakan? Akhirnya aku cuma bisa sendiri di sini dan cuma punya diri sendiri. Aku bingung, kenapa ya hal ini harus terjadi sama aku? Kalaras, kakak yang aku punya dan satu-satunya keluarga yang ada buat aku, juga nggak mau percaya sama aku. Dan akhirnya aku jadi sendiri di sini deh. Aku jadi bingung, kenapa ya? Terus udah.
Nuni, kakak nggak maksud kok. Kakak sadar kalau misalnya kamu tuh nggak beda dari yang lain. Harusnya kamu nggak diasingin kayak gitu. Maafin kakak ya. Sini kakak peluk sini. Nah, di sini boleh nih kakak berdua perkenalan diri dulu. Mungkin dari kakak yang sebelah kiri. Oke, kalau aku Hana. Kalau saya Zafira. Oke, jadi di sini aku mau nanya nih perspektif kakak berdua tentang ODGJ. Nah, menurut kakak Hana gimana nih? Kalau menurut aku tuh ODGJ kan sebelumnya mereka kayak kita normal, cuma ada faktor yang melatar belakangi mereka jadi punya gangguan mental bahkan gangguan jiwa. Bener banget sama tuh kayak yang dibilang, karena kan ODGJ itu awalnya juga manusia biasa kayak kita nih, manusia normal. Nah mungkin dia juga punya latar belakang yang membuat mereka seperti itu. Jadi dia mungkin ada gangguan yang menyebabkan dia kayak gitu. Ya, jadi kalau menurut kita juga ini tuh ODGJ manusia yang harus dimanusiakan juga kayak manusia pada umumnya. Terus juga mereka juga memiliki hak-hak yang sama kayak kita, dan mereka juga nggak pantas ya kalau misalnya untuk dikurung atau kayak diperlakukan seperti binatang, karena pada dasarnya ya mereka emang manusia guys. Iya, terus juga jangan kita asingkan, jangan kita hindari, dan jangan juga kita jelek-jelekan, karena kita juga sebagai manusia di dunia ini gitu. Jadi kita harus melakukan hal baik juga untuk manusia yang lainnya. Terus juga diperlukan juga penanganan medis yang tepat, karena kalau misalnya kayak nggak sesuai atau gimana justru akan memperparah kondisi mereka gitu. Iya betul, karena kan ODGJ juga dia punya penyakit di dalam pikirannya ya. Jadi mungkin dengan dia dapat perlakuan yang khusus, mungkin dia bisa sembuh dengan kembali menjadi manusia normal seperti biasa. Oke, mungkin cukup segitu aja ya kak. Terima kasih. Boleh nih perkenalan diri dulu kak. Perkenalkan, nama aku Nadia, nama aku Zahira. Oke, jadi di sini aku ingin bertanya nih terkait pandangan kakak tentang ODGJ. Boleh nih dari Kak Nadia dulu. Menurut aku ODGJ itu orang yang gak perlu ditakuti atau dijauhi, karena mereka cuma manusia biasa yang lagi berjuang untuk kesembuhan mental dan jiwanya. Jadi intinya tuh kita harus lebih peduli aja ya, jangan langsung ngecap orang dari kondisi mentalnya, karena mereka tuh butuh dimengerti bukan dijauhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Mustalia dari ibu sebagai kerja di rumah tangga. Ya. Jadi menurut Ibu bagaimana sih pandangan terhadap orang yang memiliki gangguan jiwa? Bagi saya orang ODGJ itu tidak boleh diasingkan, terus pasti dia bisa sembuh, terus tidak harus dirawat di tempat yang spesialis gitu, terus yang tempat khusus, karena dia memiliki hak untuk seperti manusia yang lain untuk bisa sembuh kembali. Oke, baik, terima kasih ya Ibu. Ya, terima kasih kembali, sama-sama. Halo, aku mau nanya dong, nama kamu siapa? Aku Aryan. Aku mau nanya, kalian kalau ngeliat ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa itu kayak gimana? Apa takut atau gimana? Takut takutnya dia ngamuk. takut lari, takut ngamuk. Takutnya dikejar atau itu ya dianya ngamuk ya? Kalian pernah nggak tapi kalau dikejar kayak gitu? Pernah Pernah? Terus kayak gimana? Dianya ngejarnya lama apa enggak? lama. Oh gitu ya, ampun kasihan banget ya. Terus kamu lari Iya. ke sana? Oh ya, udah makasih ya Arya sama Arka. Arka. Oke. Terima kasih.